Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mega Dewi Sartika. Saya dari kelas 2E PGSD dengan nomor NPM 2301021198. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang prisma dan bangun ruang limas. Nah, tetapi sebelum itu saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Nah, permukaan yang dimaksud pada definisi yang saya jelaskan tadi adalah dinamakan dengan bidang atau sisi. Nah, perpotongan dari dua buah sisi dinamakan dengan rusuk. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah sisi. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Selanjutnya, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan pada sebuah ruang. Contohnya kayak gini. Jadi singkatnya, bangun ruang adalah bangunan tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Nah, di kehidupan nyata, teman-teman tahu nggak, ada banyak banget benda-benda di sekitar kita yang merupakan bangun ruang. Contohnya ada gelas, ada kotak, ada bola, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan ada beberapa bangun ruang yang sangat terkenal. Contohnya ada piramida di Giza, Mesir. Atau di Indonesia juga ada, misalnya rumah adat Mbaruniang. Nah, rumah adat Mbaruniang ini ada di kampung Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Intinya, apapun bentuknya selama itu bangun tiga dimensi atau memiliki ruang, berarti bisa kita katakan sebagai bangun ruang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bangun ruang. Selanjutnya kita ke definisi bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma adalah bidang banyak yang dibentuk oleh dua buah daerah poligon kongruen yang terletak pada bidang yang sejajar. Maksudnya adalah bangun ruang sisi datar yang alas sama tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak yang membentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya ada macam-macam prisma. Teman-teman tahu nggak, ternyata prisma nggak hanya mempunyai satu bentuk loh. Ternyata prisma memiliki banyak bentuk. Yang pertama ada bangun ruang prisma segi lima. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai bangun ruang prisma segi lima? Karena prisma segi lima adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki alas dan juga penutupnya yang berbentuk segi lima. Nah, contohnya seperti ini. Yang kedua ada prisma segi enam. Nah, prisma segi enam ini adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki alas dan juga penutupnya yang sama-sama berbentuk segi enam. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar dari prisma segi enam. Yang ketiga ada prisma segi empat. Nah, prisma segi empat ini adalah bangunan ruang tiga dimensi yang memiliki alas dan juga penutup yang sama-sama berbentuk segi empat. Nah, contohnya seperti ini. Loh, bukannya itu gambar balok ya? Betul, ini adalah gambar balok. Kenapa balok bisa dikatakan sebagai bangun ruang prisma segi empat? Ya, karena alas dan juga penutup balok sama-sama segi empat. Begitu ya. Yang selanjutnya ada prisma segitiga. Nah, contohnya prisma segitiga seperti ini. Nah, kenapa bisa dikatakan prisma segitiga? Karena prisma ini merupakan bangun ruang tiga dimensi yang mana mempunyai bentuk alas
dan penutup yang bentuknya segitiga. Serta prisma ini mempunyai selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, garis yang merupakan jarak antara tutup sama alasnya ini disebut tinggi prisma ya guys. Biasanya disimbolkan dengan T kecil. Sebenarnya kalau prisma segitiga ini dibuka, ternyata jadi begini. Kebayangkan yang biru ini adalah alas sama tutupnya. Sedangkan yang putih-putih ini disebut sebagai sisi tegak. Nah, sisi tegak merupakan sisi yang menghubungkan alas sama penutupnya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, gambar prisma segitiga yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring prisma segitiga ya. Selanjutnya yang kedua ada bangun ruang limas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan limas? Nah, limas adalah bidang banyak yang ditentukan oleh daerah poligon atau yang biasa kita sebut sebagai alas. Maksudnya adalah bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutupnya berupa titik. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu pertama, teman-teman masih ingat nggak definisi dari prisma? Masih ingat dong ya? Nah, prisma itu kan alas sama tutupnya sama-sama persis tuh. Contohnya kayak gini. Karena alas sama tutupnya sama-sama segitiga, maka bangun ruang ini disebut prisma segitiga. Sedangkan kalau limas tutupnya berupa titik. Jadi begini. Karena alasnya segitiga, maka bangun ini disebut limas segitiga. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada macam-macam limas. Ternyata nggak hanya prisma loh yang memiliki banyak bentuk, tetapi limas juga memiliki banyak bentuk. Yang pertama, ada limas segitiga. Nah, limas segitiga ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segitiga, namun tutupnya berupa titik. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada limas segi 5. Nah, limas segi 5 ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi 5, namun tutupnya berupa titik. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada limas segi 6. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai limas segi 6? Karena limas segi 6 adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi 6, tetapi tutupnya berupa titik. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang selanjutnya ada limas segi 4. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai limas segi 4? Karena limas ini adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi 4, namun tutupnya berupa titik. Jadi, intinya teman-teman, mau dia bangun datar apapun yang menjadi alasnya, baik itu segitiga, segi 4, jajar genjang, dan lain sebagainya, tapi penutupnya itu tetap berupa titik ya. Nah, titiknya ini disebut titik puncak limas ya. Selanjutnya mengenai tinggi limas. Tapi sebelum itu kita ingat dulu kalau tinggi prisma kan panjang garis yang menghubungkan alas sama tutup prismanya. Nah, sedangkan kalau tinggi limas itu adalah jarak dari titik puncak limasnya ke alasnya secara tegak lurus. Itu ya teman-teman. Sebenarnya limas segi 4 ini jika dibuka ternyata jadi begini loh teman-teman. Kebayangkan yang biru-biru ini adalah alasnya, sedangkan yang putih ini disebut sisi tegak. Nah, sisi tegak ini merupakan sisi yang menghubungkan alas sama titik puncaknya. Dan berlaku untuk semua limas ya, mau limas segitiga, limas segi 5, limas segi 6, dan lain sebagainya. Sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Ngomong-ngomong, gambar limas yang udah dibuka ini disebut sebagai jaring-jaring limas segi 4 ya teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai bangun ruang prisma dan bangun ruang limas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.